Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini, ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini.
udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit. Ya, banyak caranya. Misalkan, sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film terbaru. Maksudnya, diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau seperti goes bareng. Tentu sambil tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa, kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Misalnya, dengan kakak atau adik, atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti, kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Tapi di masa pandemi ini kan, kita lebih banyak di rumah dan minim kegiatan. Jadi, makin banyak dong waktu di mana kita nggak ngelakuin apa-apa. Mending kita cari kegiatan untuk ngisi waktu luang itu. Misalnya, nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik's Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet. Misalnya, belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu, sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita, karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah, seperti kita juga bagi mereka. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa.